Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Habib. Dan terima kasih telah kamu bersama gue di segmen Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama, gue juga masih. Nah, beberapa hari ini lagi trending ya dengan sebuah berita tentang musibah yang terjadi pada Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya. Eril dikabarkan tenggelam di salah satu sungai terpanjang di Swiss yang masyarakat sebut sebagai Sungai Are. Ya, pasti kalian udah tahu lah berita yang satu ini. Yang sudah trending di berbagai media sosial. Apapun itu, gue juga tetap turut berduka cita ya kepada Pak Ridwan. Sosok yang memotivasi generasi muda. Sosok yang humoris, kini harus tetap sabar dan tabah dengan keadaan. Nah, tapi di sini gue agak akan ngebahas tentang keluarga Kang Emil ya. Tapi, gue akan membawakan sebuah misteri di balik keindahan sungai yang disebut dengan Sungai Are. Dan tentunya, sebuah urban legend di Swiss yang terkenal disebut Le Loyon. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk terus dukung karya gue dengan cara like yang sebanyak-banyaknya, komen, share, dan subscribe channel Habib Ham yang sebanyak-banyaknya, agar gue lebih semangat buat konten kedepannya. So, gak usah basa-basi lagi, langsung saja. Jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Misteri di balik keindahan Sungai Are. Sungai Are adalah sungai yang terletak di kota Bern, Swiss. Sungai ini memiliki panjang sekitar 295 km. Bisa dibilang adalah yang terpanjang di Swiss. Sungai Are memiliki warna yang menawan, biru kehijauan, sungai dengan air yang sangat jernih. Beda ya sama di Indo. Di sungai ini, banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas berenang dan arum jeram. Bahkan, juga ada rekor tuh, pada tahun 2012, ada ribuan orang yang melakukan arum jeram di Sungai Are. Saking indahnya, masih nggak nyangka sih, kalau di Sungai Are masih memiliki sisi gelapnya. Setiap tahun, ada sekitar 15-20 orang yang dinyatakan hilang. Sungai Are terdapat beberapa unsur mistis yang menyelimutinya. Kabarnya, ada sosok gaib yang menjadi penunggu dan menyebabkan banyak orang asing yang di sana tenggelam hingga susah untuk ditemukan. Sungai Are juga dikenal memiliki arus yang deras dan bisa menjadi sebuah bahaya bagi orang-orang yang berenang di sungai itu. Dilansir dari berita bangli.com, seorang pria indigo asal Kabupaten Badung, Bali, menyampaikan apa yang dilihatnya dari sudut pandang niskala atau alam gaib terkait Sungai Are. Pria tersebut dipanggil Arya. Menurutnya, secara niskala atau alam gaib, Sungai Are adalah semacam perkotaan yang dihuni berbagai jenis makhluk gaib. Namun, yang cukup mengejutkan, di Sungai Are cukup banyak makhluk khusus yang bertugas sebagai penjaga wilayah. Di sungai itu banyak sekali naga, tepatnya jenis naga air. Lebih lanjutnya, Arya menjelaskan, di sungai itu banyak terdapat naga karena sungainya yang besar dan airnya yang deras. Biasanya yang banyak naganya itu sungai yang besar, airnya tenang tapi deras. Kemudian biasanya ada gua, tebing, ngarai atau air terjun, dan campuhan. Ujar Arya tentang alam gaib ini. Menurut Arya,
naga-naga yang dilihatnya dari kacamata indigo berada di dimensi lain, tapi sama-sama di alam nyata. Ada banyak naga, mereka bisa berpindah-pindah dimensi atau ruang alam. Jelasnya, naga air yang dilihat oleh mata indigo Arya bertugas untuk menjaga wilayah, khususnya di Sungai Are dan sekitarnya. Biasanya mereka menjadi penjaga wilayah. Naga-naga di sana ada yang berjenis naga air, naga tanah, dan sebagainya. Kalau naga air biasanya tinggal di sungai-sungai. Sejak dulu mereka membantu manusia agar panen lancar. Sebagai balasan, naga-naga itu akan mengambil hasil panen warga secukupnya. Pungkas Arya. Itulah kata dari orang indigo. Untuk percaya atau tidaknya, kembali ke kalian. Kalau lu tanya, Pep, lu sendiri percaya atau enggak? Kalau gua sendiri ya, lu pasti udah tau lah alasan gua. Dilansir dari tribunsumsel.com, ternyata menjelang Juni tidak ada orang yang berenang di Sungai Are. Alasan warga asli sana tak mau berenang karena air sungai yang masih dingin dan keruh. Hal itu dikarenakan pada bulan Juni terdapat lelehan salju serta arusnya yang sangat deras menjadi alasan lainnya. Rata-rata yang tenggelam itu adalah orang asing atau turis karena tidak tahu. Bahkan, orang yang hanyut baru bisa ditemukan dalam kurun waktu sekitar 1 minggu. Dilansir dari mapaibandung.com, sosok misterius Leloyon atau dikenal sebagai hantu dari kota Maules adalah penampakan yang sering terlihat di kota Maules, bantaran Sungai Are, hingga kota Bern. Legenda horor ini masih diyakini masyarakat Swiss yang tinggal di bantaran Sungai Are, kota Bern, dan kota Maules hingga tahun 2013. Penampakan legenda Leloyon digambarkan sebagai makhluk tinggi yang mengenakan jubah besar dengan penutup wajah masker gas yang sering terlihat pada malam maupun siang hari. Emang ya, hantu-hantu di luar negeri kebanyakan stylenya keren-keren. Gua cek kalah loh. Leloyon sering terlihat berjalan di bantaran sungai dan menghilang secara tiba-tiba dari penglihatan warga. Dilansir dari kanal YouTube Horror Swiss, Live Stroop, baru-baru ini pada Sabtu 28 Mei 2022, saksi mata mengungkap bahwa penampakan Leloyon terlihat lagi, berwujud manusia yang ditutupi jubah besar. Tak hanya di sekitar aliran Sungai Are saja, selama 10 tahun terakhir, kota Maules di Swiss telah mendapatkan teror dari sosok aneh yang mengintai ini. Polisi Swiss telah mencarinya sejak pertama kali terlihat. Penampakan Leloyon biasa terlihat berjalan di rute yang sama di hutan setiap hari selama 1 dekade atau 10 tahun. Melintasi pinggiran Sungai Are hingga menghilang di pedalaman hutan kota Maules. Surat kabar Le Matin sempat menerbitkan penampakan yang diyakini sebagai foto pertama dari sosok Leloyon. Sosok legendaris Leloyon mengenakan jubah militer, sepatu bot, masker gas tentara, dengan tinggi tubuh sekitar 2 meter. Akibat pemberitaan media yang besar-besaran pada waktu itu, banyak masyarakat yang memburu sosok Leloyon dan berburu di sekitar hutan Maules dan Sungai Are. Hingga akhirnya ditemukan surat kaleng yang bertuliskan Le risque,
deune casse la vite. Yang berarti resiko perburuan binatang. Surat itu membuat masyarakat bingung dengan artinya. Sama, gue sendiri juga bingung. Tak hanya itu, perburuan makhluk ini pun berujung pada penemuan jubah leloyon yang ditemukan di dalam hutan Maules. Sejak saat itulah leloyon memutuskan untuk tidak menampakkan wujudnya kembali. Sosok misterius yang biasa ditemui orang-orang di hutan Maules, bantaran Sungai Are, kini telah meninggalkan wasiat. Wasiat tersebut bertuliskan bahwa surat kabar Lematin telah melenyapkan makhluk yang tidak berbahaya dengan mengungkap keberadaannya. Namun, setelah penemuan jubah tersebut, masyarakat banyak yang meyakini bahwa leloyon adalah orang yang gemar berkeliling kota dan senang menyendiri di hutan dengan jubah dan masker. Hingga sekarang, tidak ada yang mengetahui wajah sebenarnya dari sosok leloyon. Sosok legenda ini masih meninggalkan misteri bagi masyarakat kota Maules yang tinggal di bantaran Sungai Are. Bagi masyarakat Swiss, tidak sedikit yang menyebut bahwa surat kaleng dan jubah tersebut adalah rekaan dari orang yang jahil saja. Jadi bukan dari sosok leloyon sendiri. Sebagian lagi meyakini bahwa sosok tersebut masih bersemayam di dalam hutan kota Maules dan menampakkan wujudnya pada para pendaki. Sampai sekarang, leloyon masih menjadi urban legend di negara Swiss dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Oke, itu tadi adalah sebuah misteri yang masih terpendam di negara Swiss, negara terdamai di dunia. Gimana? Tertarik untuk berburu leloyon gak nih? Oke, selain kalian nonton video ini, jangan lupa tonton episode seru gua yang satu ini. Karena di video tersebut, gua akan mengulas tentang misteri Bikini Atoll dan Palmyra Atoll yang berkaitan dengan kartun SpongeBob SquarePants. Jangan nakal ya. Oke, buat lo semua nih, jangan lupa untuk terus dukung karya gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya sebanyak-banyaknya. Nanti biar cepet monetisasi, nanti juga cepet gua ngadain giveaway. Makanya share ke teman-teman lo yang banyak. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya atau notifnya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode seru selanjutnya dari gue. So, buat next episode, bahas apa nih? Komen aja di bawah. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa lagi di segmen Sudut Dunia selanjutnya.